Oke, apa itu insiden investigasi? Kira-kira teman-teman. Ada yang tahu? Tidak Insiden tahu, itu apa Pak. insiden? Kejadian, Kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Kecelakaan. Kejadian. Kejadian. Kejadian, investigation, Pak. Investigasi. investigasi atau Inspeksi. inspeksi. Oke. Jadi menginvestigasi kejadian artinya. Bentar. Oke. Nih kita kilas balik pertemuan sebelumnya. Jadi eh, insiden itu apa, teman-teman? Kejadian, Pak. Kejadiannya. Oke. Kalau kecelakaan kerja itu insiden yang menyebabkan Kejadian menyebabkan cedera. cedera. Kalau nirmis itu Insiden yang tidak menyebabkan cedera. oke. Jadi insiden itu kejadiannya. Kalau kecelakaan kerja itu insiden yang menyebabkan cedera atau kejadian yang menyebabkan cedera, sudah terjadi cedera. Kalau nirmis itu insiden atau kejadian yang tidak menyebabkan cedera. Oke, paham ya, masih ya teman-teman. Lanjut. Nah, kalau investigasi sendiri apa? Teman-teman silakan. Kegiatan memeriksa, Terus, mengecek, mengukur segala sesuatu yang mencatat. Yang catat apakah sesuai atau tidak terhadap standar K3. oke, jadi intinya kegiatan memeriksa, mengecek, mengukur apapun dan mencatat apakah sesuai atau tidak terhadap standar K K3. K3. Nah, secara umum itu untuk mengidentifikasi apa saja masalah potensial bahaya atau kecelakaan, kekurangan sarana kerja, kinerja K3 di suatu bagian, akibat suatu perubahan, apa ada tindakan yang memadai, kemudian menilai hasil kerja, dan menunjukkan komitmen. Sementara itu tugas khususnya antara lain memeriksa hasil pelaksanaan setiap perincian program K3, memeriksa sarana-sarana baru, mengukur hasil usaha dan peranan supervisor terhadap K3. Ketiga. Oke. Nah, tujuan dan analisa kecelakaan. Kenapa kecelakaan itu harus dianalisa, teman-teman? Supaya tidak terulang kembali, Pak. Oke, terus apa lagi kira-kira supaya tidak ada kejadian yang terulang kembali? Agar Mengatasi bisa tindakan diantisipasi, Pak. kecelakaan. Agar bisa diantisipasi. Oke, terus apa lagi? Apa tadi? Siapa tadi yang ngomong tadi berdua tadi barengan tapi yang satu nggak kedengeran? Saya, Pak. Muhammad Raihan Rafi, Pak. Nama presentasi. Oke. Ini. Hanta Apa tadi Han? Kamu bilang apa? mengatasi, Pak, Mengatasi apa? tindakan kecelakaan. Oke, jadi respon terhadap tindakan kecelakaan ya. Jadi apapun ya. Oke, nah sekarang teman-teman, kalau ada kejadian kecelakaan, kemudian tidak dilaporkan kecelakaannya itu, bisa nggak itu diinvestigasi? Tidak, Pak. Tidak bisa, Pak. Ya, tidak bisa. Kalau tidak ada laporan, pasti tidak bisa diinvestigasi kan, karena kan nggak ada laporan yang masuk. Nah, kalau tidak diinvestigasi, apakah kejadian itu bisa diubah lagi atau enggak? Tidak. Tidak. Ya, Nah, kalau tidak bisa dirubah, apakah bisa diperbaiki atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Jadi, kalau kecelakaan, yang pertama kali itu harus diapakan? Dilaporkan. Dilaporkan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi, Ya. kalau ada kecelakaan tidak dilaporkan, maka tidak akan ada investigasi, kemudian tidak akan ada perubahan. Entah itu jadi aturannya lebih ketat, entah itu jadi ada perlindungan ekstra, dan lain sebagainya. Oke, yang tujuan analisa kecelakaan yang pertama untuk mengetahui sebab-sebab sebenarnya sehingga kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Nah, yang kedua untuk menghilangkan kemungkinan dampak kerugian kedua
akibat kecelakaan ya, untuk menghilangkan kemungkinan, berarti kan diperbaiki. Dampak kerugian kedua akibat kecelakaan yang sudah pernah terjadi. Mengelompokkan jenis-jenis kecelakaan yang pernah terjadi demi untuk mengetahui kecenderungan atau trennya sehingga bisa mengantisipasi tindakan pencegahan. Nih tadi siapa yang benar tadi kan? Yang utama dan harus segera dilakukan tindakan. Misal di situ terlalu sering, menurut data terlalu sering terjadi kecelakaan di bagian produksi. Nah, kecelakaannya di bagian mesin mesin blowing gitu. Nah, itu siapa yang ribet itu? berarti harus segera dilakukan antisipasi pencegahan. Oke, kemudian selanjutnya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan dan mencegah kecelakaan. Ini siapa yang ini? Tahu siapa itu? Oke. Dia ngorok mungkin, Nah, Pak. karena tindakan preventif lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan kuratif. Tindakan pencegahan itu lebih murah daripada ketika nanti ada kejadian kecelakaan. Nah, itu biaya dan lain sebagainya itu jauh lebih mahal. Mahal. Belajar keselamatan dari kecelakaan yang sudah pernah terjadi. Oke. Lanjut. Nih, dibaca. Insiden atau insiden investigation harus harus dipandang dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem manajemen sistem manajemen daripada kesempatan daripada untuk kesempatan untuk menetapkan siapa siapa yang bersalah. Siapa yang bersalah? Nah, oke. Ini ya, intinya Dia yang bersalah. insiden investigation itu harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem Manajemen daripada manajemen, ya. Untuk memperbaiki sistem manajemen daripada kesempatan untuk menetapkan siapa yang bersalah. bersalah. Nah, kadang perusahaan atau pekerja itu mikir kalau investigasi ini tujuannya untuk menetapkan siapa yang bersalah. Jadi kalian pekerja gitu cenderung nggak melaporkan kecelakaan, soalnya nanti takut dicap sebagai karyawan yang Bersalah. lalai gitu ya. Nah, dicari kesalahannya. Jadi dapat hukuman atau dapat denda gitu ya. Nah, itu enggak. Harusnya insiden investigasi itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem manajemen, bukan untuk menetapkan siapa yang bersalah. Oke, objektif insiden investigasi itu yang pertama, investigasi yang efektif dapat menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, kemudian melakukan langkah-langkah koreksi untuk mencegahnya terulangnya kejadian sejenis. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kalau kita investigasi insiden atau kecelakaan itu, kita tahu apa isi yang sebenarnya terjadi, nggak cuman misalnya tertabrak mobil, tapi kenapa bisa tertabrak mobil? Apakah orangnya kondisi tidak aman ataukah perilaku tidak aman ya? Ya. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata remnya blong, berarti kondisi tidak aman. Terus dicari tahu lagi, kenapa remnya bisa blong? Oh ternyata nggak di maintenance dengan baik, berarti faktor pekerjaan atau faktor pribadi gitu ya. Yang kemarin kita kalau kalian sudah ngerjain tugas dan ngikutin kelas pasti tahu. Nah, kemudian klasifikasi inspeksi ada apa aja? Yang pertama, inspeksi umum berkala. Kemudian yang kedua, sewaktu-waktu atau mendadak. inspeksi sewaktu-waktu atau mendadak. Yang ketiga, Inspeksi berkelanjutan. inspeksi berkelanjutan. Oke, yang keempat, inspeksi khusus. Oke, inspeksi umum berkala itu berarti misalnya tiap 3 bulan sekali di PT itu di divisi maintenance itu
melakukan inspeksi tiap 3 bulan sekali. Jadi tiap 3 bulan inspeksi lagi, 3 bulan inspeksi lagi. Kalau inspeksi waktu-waktu atau mendadak, misalnya di tempat kerja kalian ada kecelakaan, nah terus dilakukan investigasi Mendadak. mendadak. Nah, kemudian inspeksi berkelanjutan pada kegiatan konstruksi dari awal sampai dengan akhir. Jadi misalnya ada proyek buat bangun apartemen ya, apartemen. Nah, itu timelinenya itu sekitar 3 tahun. Nah, itu misalnya bulan ketiga itu ada inspeksi apakah sudah sesuai standar dalam melakukan Korek. apa namanya ininya apa fondasinya dulu belum. Nah, terus misalnya tahun kedua berkelanjutan kan, yaitu apakah konstruksinya sudah kuat dan pekerjanya sudah benar belum. Nah, terus yang akhir apa tahun ketiga misalnya ya, tahun ketiga itu apakah sudah kelistrikan semuanya sudah melakukan kegiatan yang betul atau enggak. Nah, itu namanya inspeksi berkelanjutan. Inspeksi khusus itu selain 3 inspeksi ini ya. Oke. Yang belum apa absen, yang baru datang nanti silakan absen lagi ya. Tulis namanya. Oke, kemudian sebab-sebab kecelakaan dan bagaimana menghilangkannya. Oke, kita lihat apa aja sih penyebab kecelakaannya. Yang pertama apa, teman-teman? Tidak tahu. Berdasarkan penderitanya ya, bila ditinjau dari penderita atau korbannya yaitu tidak tahu. Yang kedua Tidak mau, tidak mampu. tidak mau. Yang ketiga Tidak mampu. tidak mampu. Oke. Yang pertama tidak tahu. Korban mendapatkan musibah kecelakaan karena kebodohannya. Nah, misalnya kalian pergi untuk visit ke pabrik, kalian pengen lihat-lihat pabrik konstruksi atau apalah gitu kan. Nah, situ baru ada proyek gitu. Kalian nggak tahu kalau masuk ke area situ itu harus pakai alat pelindung diri, misalnya helm. Nah, kalian jalan, tiba-tiba kejatuhan material, kalian tertimpa material dan meninggal ya. Ntar truk. Nah, stroke ya, itu tidak tahu karena Kebodohannya. Kemudian tidak mau, korban sudah tahu alias mengerti bisa terjadi kecelakaan, tapi korban tetap tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Kalian sudah tahu di situ tuh SOP-nya harus pakai APD, tapi kalian alah cuman sebentar gitu, alah paling nggak ada apa-apa gitu, alah ini aman kok tempatnya gitu. Ternyata kejadian. Nah, itu berarti korbannya itu apa ya? Apa? Korbannya itu tidak patuh. Nah, itu ya. Tidak patuh sama aturan. Kemudian yang ketiga, tidak mampu. Korban tahu resiko kecelakaannya yang mungkin terjadi, tetapi ia tidak mampu menghindarinya. Nah, tahu tuh kalau ada bakal ada kecelakaan, misal mau ditabrak mobil gitu kan. Wah, tiba-tiba kalian nyebrang mau ditabrak mobil. Wah, kalian udah nggak bisa menghindarinya gitu karena udah di depannya persis gitu. Nah, atau enggak kalian misalnya sedang pincang gitu ya, sedang sakit kakinya sehingga pakai eh, penyangga. Terus kalian sudah sesuai nih padahal udah pakai APD dan lain sebagainya. Ternyata ada kebakaran di situ, kalian nggak bisa lari gitu kan. Nah, itu tidak mampu. Oke. Pleset di depan saya yang lagi jalan. Nah, ya. Mati. Oke, kemudian semua kecelakaan itu ada Sebabnya. sebabnya. Semua sebab itu dapat dicari, semua penyebabnya itu dapat dicari, semua sebab itu dapat dihindari, semua sebab dapat dieliminasi, semua sebab dapat Dicegah. dicegah. Oke. Nah, semua kecelakaan dapat dicegah intinya. Semua kecelakaan itu pasti ada sebabnya dan semua sebab itu pasti dapat dicegah. Zero accident atau 0 kecelakaan
itu dapat dicegah kalau semuanya patuh. Oke, kemudian masuk ke alasan tidak melapor. Kenapa ada yang tidak melaporkan kecelakaan? Yang pertama apa teman-teman? Takut mendapat sanksi disiplin. Takut mendapatkan sanksi disiplin. Disiplin. Nah, yang kedua apa? Perhatian yang berlebihan terhadap catatan. Perhatian yang berlebihan terhadap catatan. Kemudian yang ketiga, perhatian terhadap Perhatian terhadap reputasi. reputasi. Yang keempat, Takut akan perawatan Takut medis. akan perawatan medis. oke, yang pertama takut mendapat sanksi disiplin. Nah, ini banyak pekerja yang berpendapat bahwa investigasi itu tujuannya untuk mencari kesalahan daripada mencari fakta. Padahal harusnya seperti yang tadi dilihat itu sebagai untuk tadi apa? Memperbaiki sistem manajemen, bukan untuk mencari kesalahan. Tapi terkadang industri atau pabrik itu melakukan investigasi itu fungsi untuk mencari kesalahan. Nah, ini nggak boleh karena nanti pekerja-pekerja cenderung takut nanti malah jadi dapat sanksi disiplin gitu. Kenapa kamu nggak melakukan ini dengan benar gitu dan lain sebagainya, maka nggak ngelaporin kejadiannya. Kemudian perhatian yang berlebihan terhadap catatan. Banyak pekerja yang melihat prestasi dari segi tidak adanya kasus insiden dan insiden yang terjadi. Nah, kalian kena kecelakaan kerja nih, tapi kalian diem-diem aja. Soalnya takut nanti bonusnya jadi kurang. Karena kalau kalian kecelakaan kerja karena kecerobohan kalian, itu dapat sanksi, dapat denda, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian perhatian terhadap reputasi. Banyak pekerja yang melihat kecelakaan yang menimpanya sebagai indikasi akan jeleknya reputasi. Ini juga misalnya perusahaan. Jadi kadang perusahaan nggak ngasih data realnya kalau kecelakaan di perusahaan mereka berapa, karena takut perusahaannya reputasinya jadi jelek. Nah, kemudian takut akan perawatan medis. Misal kalian kena paku gitu, ketusuk paku gitu. Kalian nggak mau melaporkan, dah biarin nanti aku di rumah aja aku bersihin gitu. Aku bersihin. Nah, karena kalau dilaporkan nanti malah dibawa rumah sakit lah, di apalah jadi ribet gitu. Kalian jadi nggak mau ngelaporin. Nah, itu nggak boleh ya, tetap harus dilaporkan. Oke, kemudian proses investigasi insiden. Gimana sih caranya menginvestigasi sebuah kejadian atau sebuah kecelakaan? Nah, ada 4 step, yaitu yang pertama apa teman-teman? Persiapan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, Analisa. Yang keempat, Laporan dan tindak lanjut. laporan yang tindak lanjut. Oke, persiapan. Yang pertama, tentukan maksud dan tujuan. Menyusun prosedur investigasi, memilih atau melatih tim investigasi, menyiapkan perangkat investigasi. Kemudian pelaksanaan, pemberitahuan kecelakaan. Kemudian pengamanan bukti di TKP. Kemudian wawancara saksi, diwawancarai, ikuti teknik 5P, mengolah data dan atau informasi. Setelah dapat data atau informasinya, kalian analisa pakai apa? Ya, bisa pakai menentukan faktor utama atau critical factor ya. Tentukan apa sih faktor utama penyebab kecelakaannya. Kemudian kalian bisa identifikasi penyebab langsungnya, identifikasi penyebab dasarnya. Kalian cari akar masalahnya itu apa. Nah, kalian cari penyebab dasarnya bisa dengan 5W dan lain sebagainya. Kemudian pelaporan dan tindak lanjut. Nah, menyusun rekomendasi perbaikan yang diperlukan, menyusun laporan akhir, membagikan pelajaran yang dipetik dari kecelakaan yang terjadi. Itu tahapan investigasinya ya. Tahapan perencanaan, tahapan investigasi, tanggung jawab investigasi kalian buat gitu. Apa namanya, jenis insidennya apa aja, misalnya kerusakan properti, siapa aja yang bertanggung jawab gitu. Ini biasanya dari pihak manajemen ya yang buat ya. Nah, misalnya perwakilan PMS, kemudian supervisor atau general foreman, nah itu yang bertanggung jawab. Kalau di atas kerugiannya di atas 5.000 US dollar gitu,
berarti general foreman yang bertanggung jawab dan sebagainya. Paham teman-teman? Oke, Ya. nah ini analisanya itu bisa pakai beberapa teknik ya, seperti R-chart, fault tree analysis, shell, HAZOP, process safety management, five whys, ICAM, CAD. Kalian bisa cek di Google apa aja teknik-teknik analisisnya. Tapi yang dibahas di sini yaitu ada 3 yang sering atau banyak orang pakai analisanya sebagai 3 terbaik itu, yaitu yang pertama konsep of multiple cost model dari ILCI International Loss Control Institute, kemudian fault tree analysis dan cause and effect diagram. Oke ya, bisa dengarkan suara saya teman-teman? Bisa, Pak. Nah, yang pertama itu multiple cost model dari ILCI. Itu seperti yang sebelumnya, yaitu teori efek domino. Nah, ya. Itu. Nah, ini kalau urutan penyebab insidennya itu dari atas ke bawah. Kalau kita melakukan penyelesaian itu dari bawah ke atas. Misal lack of control atau kurangnya kontrol ya. Kemudian akan mengakibatkan basic cause. Misalnya tadi lack of control itu kurangnya kontrol diri terhadap, misalnya ada kecelakaan mobil ya, kurangnya kontrol diri manusianya itu, dia kurang bisa nyupir gitu kan. Kemudian basic cause, penyebab dasarnya apa? Apakah personal factor, job factor, apakah faktor pribadi atau faktor pekerjaan? Oh, ternyata faktor pribadi karena dia terlalu pendek, belum bisa pegang mobil ya, belum bisa nginjak rem dengan benar gitu. Nah, kemudian kita cek lagi penyebab langsungnya apa? Apakah tindakan tidak aman, apakah kondisi tidak aman? Oh, ternyata tindakan tidak aman. Dia enggak, pas saat kejadian dia tidak bisa mencet rem karena pendek tadi itu. Atau oh ternyata remnya itu blong gitu. Makanya kondisi tidak aman. Masih jelas ya suara saya ya? Benar? Jelas. Jelas, Pak, Oke. jelas. Kemudian Jelas. sehingga kejadian itu menyebabkan Insiden. kecelakaan atau insiden ya. Nah, kemudian mengakibatkan Kerugian. entah itu orangnya, entah itu materialnya, entah itu apapun gitu. Nah, kalau kita sebagai auditor atau investigator itu kita melihat dari bawah ke atas. Jadi dari insidennya apa? Oh, mobil rusak. Coba kita cek apa namanya penyebab langsungnya apa? Oh, mobil nabrak. Kita cek penyebab langsungnya apa? Oh, ternyata remnya blong, berarti kondisi tidak aman gitu. Terus kita cek lagi penyebab dasarnya apa? Oh, karena nggak pernah di maintenance. Oh, berarti personal factor misalnya gitu. Terus kita cek lagi lack of controlnya apa? Oh, ternyata orangnya nggak ngerti mobil, jadi nggak pernah ngerawat mesin atau mobilnya gitu. Nah, itu kita sebagai investigator kita ngeceknya dari bawah ke atas. Paham sampai sini teman-teman? Paham. Nah, ini ya insiden. Nih contoh-contoh insiden itu tersandung, tertimpa, jatuh ke bawah. Nah, jadi kalau misal teman-teman ada rekan kerja yang mengalami kecelakaan, ya kalian nanti dikasih list untuk seperti ini, ya kalian centang aja apakah dia terjatuh, apakah tertimpa, atau jatuh ke bawah, atau jatuh pada level yang sama gitu ya. Oke, kemudian penyebab dasar tadi faktor personal dan faktor pekerjaan. Apa aja sih faktor personal sama faktor pekerjaan? Nah, faktor personal itu yang pertama apa, teman-teman? Inadequate physical. Inadequate physical atau fisik yang kurang Memadai. memadai. Kemudian yang kedua apa? Mental yang tidak memadai. Inadequate mental atau mental yang kurang Memadai. memadai. Oke, yang ketiga Mental or physical.
mental or Stress. psychological stress atau stress Mental. mental. Kemudian 4, Fisik, mental. lack of Knowledge. knowledge atau pengetahuan yang Kurang. kurang. Kemudian 5, lack of Lack of skill. skill atau skill yang kurang. Yang kurang. kurang. Kemudian 6, Physical or psychological stress. physical Psychological atau stress. psychological stress ya, atau Ya. fisik stress Stress fisik. Kemudian improper Motivation. atau motivasi yang Kurang. kurang. Oke ya. Oke. Nih, jadi yang pertama, apa aja? Ternyata faktor personal menurut kalian pribadi. Kalau Tabran itu faktor personal ternyata karena orangnya itu kurang tinggi, jadi nggak bisa nekan rem. Berarti yang nomor 1. Ternyata orangnya itu masih anak kecil atau orang terlalu tua, jadi mentalnya kurang memadai untuk mengendarai mobil. Nah, jadi kalian centang yang ini. Misalnya, dia pengendaranya itu habis mabuk-mabukan atau habis konflik sama pacarnya gitu. Ya udah, berarti kalian mental. Nah, sehingga dia stres gitu kan di saat kejadian ya. Berarti kalian centang yang itu gitu. Paham ya? Paham. Oke. Pak. Nah, dan lain sebagainya. Itu ya, ada 7 faktor personal. Kalau faktor pekerjaan apa aja? Contoh-contohnya. Nomor 1 apa, teman-teman? Inadequate leadership and supervision. Benar. Nah, kalau tahu bro dapat. Akan bro. Halo. Bisa dengar Pangsi. Ya. Oke. Yang pertama apa? Inadequate leadership and supervision. And or supervision. Inadequate leadership and supervisor atau apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kepemimpinan yang kurang. Nomor 2, inadequate engineering apa? Pemahaman Mesin apa itu? permesinan yang kurang. Teknik atau rekayasa yang Kurang. Oke, kemudian 3, inadequate purchasing apa? Purchasing pembelian yang kurang. Oke, inadequate maintenance apa? Maintenance saya. Maintenance apa? Cekkan. Ayo, apa? Mengecekkan. Ngecekan yang kurang. Pemeliharaan yang kurang. Nomor 5, excessive wear and tear, keausan yang berlebihan. Nah, nomor 6, abuse or misuse. Abuse itu apa? Penyalahgunaan atau misuse apa? Ya, penyalahgunaan juga ya. Atau penyalahgunaan atau pelecehan. Inadequate tools and equipment berarti apa? Peralatan yang kurang atau perlengkapan. Serta perlengkapan. Oke, mantap. Perlengkapan yang kurang. Kemudian nomor 8, inadequate work standard berarti
standar kerja yang Kurang. kurang kurang. Nah, memadai. misal kalian tadi tabrakan ya, tabrakan mobil, ada yang tabrakan mobil. Kemudian kalian analisa gitu. Kalian analisa, oh ternyata itu faktor pekerjaan. Misal kepemimpinan yang kurang. Nah, misalnya di situ, oh SOP-nya atau siapa itu kurang bagus memimpinnya sehingga terjadi kecelakaan itu. Mandornya misalnya kurang apa gitu. Kemudian teknik atau rekayasa yang kurang. Nah, ini kalau misalnya ya tadi kalau di konstruksi mandornya itu nyuruh pekerjanya ini dikerjain aja, tapi ini kurang safety Pak. Udah nggak apa-apa, yang penting ngejar target. Nah, itu bisa masuk kepemimpinan yang kurang, bisa masuk teknik atau rekayasa yang kurang. Pembelian yang kurang. Misalnya kalian mau beli mesin apa ya? Mesin traktor atau mesin bulldozer gitu atau mesin ekskavator gitu ya. Tapi karena perusahaan maunya hemat, mereka beli yang second bekas. Nah, ternyata mesinnya meledak gitu atau nyangkut gitu ya bulldozernya. Jadi kalian mengalami kecelakaan, itu berarti ini faktor pekerjaan kan. Kemudian pemeliharaan yang kurang. Nah, tak tahu ya pemeliharaan yang kurang, nggak dikasih oli lah atau apalah, jadinya mesin rusak. Berarti kalian centang yang ini. Kalau kalian ternyata menemukan bahwa keausan yang berlebih, ya karena pemeliharaan juga ya, ini masih masuk ya. Pemeliharaan sama keausan ini saling sebab akibat kan. Nah, oh ternyata baut-bautnya udah pada aus Pak. Oh berarti faktor pekerjaan kalian tentang ini gitu. Penyalahgunaan. Nah misalnya eh, part ini dipakai untuk mesin ini gitu, padahal bukan seharusnya, itu penyalahgunaan. Kemudian peralatan dan perlengkapan yang kurang, nah, kurang baut, kurang apa, jadinya mesinnya getar, terus copot atau apa, itu masuk sini gitu. Standar kerja yang kurang, ya karena itu tadi SOP-nya tidak sesuai. Itu jadi penyebab faktor pekerjaan ya, penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, penyebab langsungnya itu yang pertama adalah unsafe act atau Substandar. Atau sifat atau perilaku yang dapat menyebabkan perilaku terjadinya tidak kecelakaan. aman. Kemudian yang kedua unsafe condition atau kondisi tidak Aman. Aman. tidak aman. Aman. Oke, mantap. Nih contoh-contoh perilaku tidak aman ya, substandard practice itu mengoperasikan tanpa izin. Nah, kalian lihat tuh pas kecelakaan, kalian pas ngecek penyebab langsungnya, apakah itu substandard practice, kejadian tidak aman, atau substandard condition, kondisi tidak aman. Nah, kalau tindakan tidak aman, kalian cek apakah orangnya itu karena mengoperasikan tanpa izin, apakah dia gagal mengingatkan, apakah gagal mengamankan, apakah mengoperasikan dengan kecepatan berlebih, kalian tentang aja gitu pas analisa. Oke, ini substandard condition atau kondisi tidak aman ya, macam-macam, ada pengaman tidak memadai, peralatan atau pelindung tidak sesuai dan lain sebagainya. Oke, paham ya teman-teman? Paham. Oke, nah kemudian lack of control atau kontrol yang lemah ya dari manajemen ini. Nah, apa aja dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu sistem yang tidak Memadai. memadai. Yang kedua apa? Memadai. Standar yang tidak Memadai. ada atau memadai. Yang ketiga, pelaksanaan standar yang tidak memadai. Nah, apakah sistemnya yang kurang atau SOP-nya, standar operasional prosedurnya yang kurang, atau ketika pelaksanaan standarnya itu kurang bagus. Nah, itu. Nah, contoh model sebab akibatnya tadi ya. Kalau tadi saya contohkan mobil tabrakan, kalau ini mobil meluncur ke jurang, ya. Kecelakaannya mobil meluncur ke jurang. Nah, kita sebagai investigator kita cek nih. Oh, yang rugi
kerugiannya apa aja? Pengemudi dan 3 penumpang mengalami luka-luka. Mobil rusak dan tidak bisa diperbaiki. Nah, kemudian kita cek penyebab langsungnya apa? Kita cek ke belakang. Oh, pengemudinya hanya mengandalkan rem untuk mengurangi kecepatan di turunan. Kemudian menggunakan gigi 4 di turunan tajam, melanjutkan kendaraan dengan kecepatan tidak aman. Kemudian setelah selesai kalian identifikasi penyebab langsungnya, kalian identifikasi lagi penyebab dasarnya. Kenapa drivernya ini melakukan ini? Oh, ternyata keterampilan mengemudi mobil masih terbatas. Oh, kurang atau tidak memahami prosedur pengoperasian kendaraan dengan aman. Ya, karena dia kan menggunakan gigi 4 di turunan tajam gitu. Harusnya kan gigi rendah gitu kan. Nah, suka unjuk kebolehan. Oh, ternyata orangnya memang pamer nakal gitu. Suka apa pamer skill gitu. Belokan, turunan tetap digas gitu biar ngerasa keren gitu. Oh, ternyata penyebab dasarnya itu. Nah, terus kita lihat lack of controlnya apa? Oh, ternyata lemahnya sistem kontrol diri untuk menjaga keselamatan sendiri maupun orang lain gitu. Paham ya cara analisanya ya? Paham. Nah, yang kedua yaitu analisanya menggunakan cause and effect diagram. Kalau tadi itu analisa yang pertama, yang ini yang kedua. Terserah kalian mau pakai apa. Nah, tapi ini biasanya digunain kalau pakai yang ini diagram fishbone. Ini diagram fishbone itu biasanya untuk menyelesaikan masalah yang bertumpuk. Nggak cuma satu masalah, tapi ada beberapa masalah yang menyebabkan kejadian kecelakaan itu. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk memilih mana masalah yang harus diutamakan untuk diselesaikan. Dan fishbone, ini fishbone apa artinya? Fish. Fish apa? Fish, ikan. Bone apa bone? To bone apa? To the bone. Tulang. Berarti diagram fishbone itu diagram tulang Ikan. Tulang ikan ya, mirip ya, kayak tulang ikan kan. Makanya dinamain diagram fishbone. Nah, oke, nah ini tugas kedua kalian ya nanti ya. Kalian nanti buat satu kejadian, kalian tulis, nggak boleh sama kayak gini kan, jembatan ambruk. Kalian tulis misalnya kebakaran perusahaan kimia gitu, kebakaran. Nah, ini biasanya itu cabangnya itu berdasarkan alat kerja, mesin, kemudian manusia, kemudian lingkungan, kemudian cara kerja yang dikerjakan, material, kemudian peraturan. Nah, kalian cek tuh ya. Misalnya ini tadi apa namanya? Jembatan ambruk. Kenapa sih jembatan ambruk? Dari sisi alat kerjanya. Padahal truknya baru diservis. Oh, tapi remnya tidak berfungsi. Nah, kemudian yang kedua, kalian cek lagi. Oh, jembatannya kurang kokoh. Karena apa? Karena pakai kayu konstruksinya. Nah, kemudian kalian cek manusianya, drivernya kalian cek. Oh, dia itu jarang tidur. Kebiasaannya merokok gitu. Kemudian kagetan sehingga pas ada kejadian dia tidak sempat injak rem. Nah, pas itu ada penyeberang terus dia nggak sampai injak rem. Nah, kemudian kalian cek lingkungannya. Oh, pas itu ternyata hujan apa? Hujan deras. Nah, pas kejadian itu jembatannya goyang, penyangganya kurang kuat. Oh, ternyata karena tanahnya gembur gitu. Kemudian cara kerjanya, nah karena sepi, kemudian truknya ngebut gitu. Nah, dan lain sebagainya kayak gitu ya cara kerjanya ya. Cara kalian buatnya seperti itu. Nah, kemudian kalian tulis nih action plan-nya. Kan tadi udah kalian highlight ya yang ini. Penyebab-penyebab utamanya rem vakum lah, kayu, tanah gembur, hujan deras gitu ya. Kalian cari penyebab utamanya. Kemudian kalian analisa aksi selanjutnya apa? Apa action plan-nya? Kalian tulis tadi hujan deras, tanah gembur dan lain sebagainya. Gimana sih cara nanggulanginya?
Oh, buat jembatan baru. Oh, drivernya harus di training lagi. Oh, harus dibuat rambu kecepatan batas maksimal. Nah, kemudian target waktunya kapan? 1 tahun, besok, 1 minggu, mulai sekarang. PIC atau yang bertanggung jawab siapa? Oh, departemen. Oh, dari HR atau Human Resource. Oh, Pak Iwan, Pak Umar gitu. Paham ya, teman-teman? Jadi nanti kalian buat ini, kalian terserah, kalian mau seimajinasi kalian aja nggak apa-apa gitu. Misal kebakaran karena material terbuat dari bahan yang mudah terbakar, penanggulangan. Oh, berarti harus ada sistem keamanan. Nah, target waktunya berapa tahun? Kalian tulis-tulis semau kalian aja. Kalian latihan jadi auditor gitu ya. Ini tugas yang kedua ya, sip. Tadi yang pertama ini kan ngerjain ini, terus setelah ini selesai kalian buat ini. Kemudian buat kesimpulannya apa aja. Oh, jembatan runtuh saat dilalui mobil tangki berisi limbah pabrik, tiang penyangganya kurang kuat gitu dan lain sebagainya. Kerugiannya apa aja? Oh, angkutan limbah terlambat, ongkos angkut truk dari dasar kali ke bengkel, jadi ongkos angkut sisa-sisa jembatan dari kali ke atas, perbaikan truk sekitar 20 juta, dan lain sebagainya. Nah, terus kalian buat evaluasi action plan-nya. Ya, tadi kan udah kalian buat rencana kerjanya kan, bikin jembatan baru. Target selesainya kapan? Nah, penanggung jawabnya siapa? Pencapaian targetnya apakah dalam proses atau sudah tercapai atau terlaksana atau belum dibuat dan lain sebagainya. Paham teman-teman? Di sini? Ya, Pak. Oke, Paham. udah. Paham. Ya. Paham, Pak. Oke, nah kemudian kalau ada Kecil, Pak. kecelakaan, kenapa? Biasanya kecil. Iya. Nah, nggak apa-apa. Ini cuma doang. Kalau ada kecelakaan, terus di suatu perusahaan, ini biar kalian tahu aja. Kalau di suatu perusahaan ada kecelakaan, kalian jadi saksinya gitu. Kalian pasti disuruh buat laporan kronologi kecelakaan. Nah, isinya apa aja? Biasanya ada judulnya, perusahaannya apa, cabangnya di mana, alamatnya di mana, laporan keberapa, kategori kecelakaannya apa, kondisi korbannya apakah meninggal, apakah cacat, apakah luka-luka, tanggal kejadiannya kapan, jam berapa, lokasi kejadiannya di mana, alat atau bahan yang penyebab kecelakaannya apa, di seksi apa, departemen apa, dan lain sebagainya. Ya, nah Ya. ini itu kronologi kecelakaan, laporan kronologi kecelakaan. Jangan pernah masukkan asumsi atau pemikiran kalian sendiri ke dalam laporan ini. Dalam arti apa? Kalian cukup masukkan fakta-faktanya. Oh, si A itu terjatuh dari tangga. Nggak perlu kalian kasih embel-embel. Soalnya kayaknya dia itu nggak fokus. Nah, itu udah masuk asumsi pribadi kalian. Nggak boleh itu dimasukin ya. Soalnya itu sudah, dia kayaknya nggak fokus. Nggak boleh. Bilang aja, terjatuh dari tangga. Tangganya ada yang patah. Nah, nggak boleh kalian masukkan kayaknya itu memang tangganya sudah aus. Nah, itu jangan dimasukkan karena itu udah nanti urusannya analis atau investigator. Kemudian di situ kamu bilang di situ ada tanah misalnya. Di lokasi kejadian ada tanah atau pasir. Nah, kayak gitu. Kemudian jam sekian lokasinya di mana, tempat persisnya di mana. Oh, di departemen pengemasan di bagian packaging box misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. Kalian tulis sejelas-jelasnya tanpa memasukkan asumsi kalian, tanpa memasukkan pemikiran kalian sendiri. Yang kalian lihat aja di situ ada apa, kalian jabarkan. Jangan kalian masukkan kayaknya karena ini Pak, kayaknya ada ini, kayaknya ini. Lo jangan dimasukkan pas saat laporan kronologi kecelakaan. Nah, kemudian form laporan analisa kecelakaan. Ini selanjutnya ya. Kalau udah terjadi laporan kronologi kecelakaan, kemudian dianalisa, kemudian kalian buat laporan analisa kecelakaan. Nah, itu ya kurang lebih hampir sama. Cuman ini udah lebih ada analisanya, pertolongan yang diberikan apa saja, gitu. Akibat kecelakaannya apa, apakah dan lain sebagainya, pelindung diri yang digunakan. Nah, oke. Paham ya teman-teman? Paham. Oke.
Oke, dah. Masuk ke tugas kedua. Yang pertama tadi belum selesai, tapi ini tugas sebenarnya gampang. Yang kedua ini, soalnya kalian cuman kopas saja. Tapi supaya tidak kalian nggak ngambil tempat punya temannya, jadi saya minta ini yang pertama menyusun ringkasan tentang sistem pelaporan insiden, ya kan? Ini kalian ambil aja dari sini nih. Dari sini kalian tulis ulang aja, cukup tulis ulang sistem pelaporan insiden, ya. Oke, kalian ini aja tulis ulang aja di kertas gitu, kemudian dikumpul. Sama yang kedua, buat satu analisa insiden investigasi dengan diagram fishbone. Nah, yang tadi saya minta itu kan, nih kalian buat nih, tapi jangan jembatan ambruk, harus beda, jangan sama temennya ya. Kalian buat aja sesuai kira-kira kalian aja. Misalnya ada kecelakaan di dekat kalian ada, ada tabrakan ya, kalian tulis aja kira-kira apa aja. Ada kebakaran apa aja, kemudian kalian tulis action plan-nya. Dibuat ini penanggulangannya, target waktunya kapan gitu ya, kesimpulannya, kerugiannya, kemudian evaluasinya seperti apa, targetnya apa. Nah, sampai situ aja. Oke, gitu. Ya, Pak. Ada yang bertanya sebelumnya? Ada Pak. Siapa? Ini kerjakan bisa pakai laptop Pak. Untuk ringkasan kalau bisa tulis tangan ya. Tentang sistem. Tulis tangan. Kenapa? Boleh tulis langsung ke WA Pak, kayak modelnya chat itu loh Pak. Oh, jangan ya. Itu sangat tidak baik ya. Ya, tulis tangan kemudian foto kirim atau dibuat PDF dulu, jadikan PDF. Kemudian yang ini kan, kalau yang nomor 2 ini boleh kalian pakai laptop, boleh. Tapi jadikan satu file ya, nomor 1 sama nomor 2 ini. Jadikan satu dokumen, PDF atau Word. Jangan terpisah. Susah saya yang nge-save-nya nanti. Ya, Pak. Oke, ada lagi, teman-teman. Cukup. Oke, kalau cukup ini siapa yang belum absen, silakan diabsen lagi. Siapa namanya? Coba tadi kan Hans Christian Umfitra, Muhammad Rayhan Raffi udah, Irwansyah sudah, Iqbal Maulana sudah, Fandi Putra Winata, Pak. Sebentar, biar saya tulis aja di kolom, biar saya absen ulang. Firmansyah, Heri Kadri, Firmansyah belum, udah atau belum? Bentar, saya off record dulu. Pak, aku udah